ada 3 hal yang tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan. Sudah memasang rambu-rambu yang sangat keras di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini sebenarnya kita mengkhianat terhadap pasal ini. Sehingga negeri kita seperti sekarang. Sebenarnya ngobrol santai kita ingin membahas apa sebenarnya yang terjadi di balik layar, bukan yang di media. Yang terjadi waktu ketepannya Pak Toha sudah cerita tanggal 18 Mei dulu, insya Allah sebentar lagi akan ada yang ditangkap sekitar Prabowo yang ditangkap kemarin BGN. Dan saya cerita sebentar lagi juga akan diatur semua ekspor sumber daya alam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang kita bahas. Saya ingin membahas bahwa saya mengumpamakan Presiden Prabowo sekarang mengangkut Indonesia ke ruang operasi. Untuk dioperasi karena penyakitnya sudah stadium 4. Itu kira-kira yang ada bayangan saya. Apa yang dilakukan di ruang operasi tersebut dan penyakit apa yang mau disembuhkan sehingga bangsa ini bisa berlari cepat. Dan kenapa harus masuk ruang operasi? Kira-kira itu yang saya ingin gambarkan. 7% bangsa kita ini sepertinya memang lupa, tidak sadar atau mungkin juga takut sehingga menyerahkan kedaulatan negara ini ke oligarki. Nah, padahal pendiri negara kita sebenarnya sudah memasang rambu-rambu yang sangat keras di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu rambunya sangat keras. Setelah hayati dari kemarin, ternyata rambu ini sebenarnya berangkat dari hadis Rasulullah yang menyatakan ada 3 hal yang tidak boleh dimiliki secara pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan, yaitu air, ladang penggembalaan, dan api. Itu kan hadisnya demikian. Dan hanya boleh dimiliki secara perserikatan. Itu hadisnya. Bapak-bapak pasti hafal, saya nggak terlalu hafal, tapi ini sebenarnya 1447 tahun lalu Rasulullah sudah mengingatkan ini. Pendiri negara kita 1945 mengambil itu, membikin pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bumi dan air dan kekayaan alam dalamnya dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang penting bagi negara ini adalah dikelola oleh negara. Itu clear. Saya pelajari, ini sebenarnya kita mengkhianat terhadap pasal ini. Sehingga negeri kita seperti sekarang. Nah, setelah saya pelajari, Pak Prabowo ingin mengembalikan pasal itu. Dan pada saat ketemu saya 30 Januari 2026, dia menyatakan, aku akan laksanakan secara konsekuen pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang dia lakukan. Tapi kita lihat sejarah. Presiden yang ingin melaksanakan pasal 33 itu selalu dijatuhkan oleh oligarki. Selalu dijatuhkan. Pak Harto termasuk yang dijatuhkan karena mencoba sadar untuk mengembalikan itu. Pak Habibie sama. Gus Dur sama. Setelah itu agak happy-happy lagi. Diganti Megawati, SBY. Kemudian puncak kebahagiaannya ada pada saat Jokowi. Nah, puncak kebahagiaan pengambil aset negara ini. Sebagai gambaran ke Bapak dan Bapak semua, kita contoh aja lah. Kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak tercatat dan disolkan, ini yang tidak tercatat dan dikuasai oligarki itu sekitar 10 juta hektar. 10 juta hektar, Bapak bisa bayangkan itu hasilnya kalau 10 juta hektar itu 1.000 triliun setahun. Itu tidak tercatat. Nah,
tambang sekitar 4,5 juta hektar itu mungkin juga kalau ini mungkin 1.000 triliun juga. Inilah yang mau diambil oleh Prabowo. Nah, awalnya Jokowi kan mau membantu mengambil itu, bukan mau mengambil, mau menegosiasikan itu. Dibentuklah dulu tim PKH 2022 yang dikomandani Luhut Binsar Panjaitan untuk sawit. Untuk tambang dikomandani oleh Bahlil Lahadalia. Nah, saking hebatnya Jokowi itu, hebat tanda kutip, licik lah, saking liciknya dia, bersama Airlangga Hartarto, saya sengaja nyebutin nama supaya kita paham mana teman, mana lawan, lah, biar nggak apa-apa, mereka marah juga nggak apa-apa, bocor juga nggak apa-apa. Nah, dikomandani oleh Airlangga Hartarto membentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu dibunyikan, pasal 110A, 110B, dibunyikan bahwa hal-hal yang sudah melanggar dulu itu pidananya dihilangkan. Dan dendanya diturunkan dari 100 menjadi 1. Terus Pak Presiden Jokowi memerintahkan Luhut dan Bahlil untuk melakukan negosiasi. Negosiasi sedang berlangsung. Yang menarik ya ini Allah masih sayang sama kita. Tujuannya mungkin untuk kepentingannya, tapi akhirnya kejebak sendiri. Pasal itu berbunyi hanya berlaku sampai November 2023. Pasal 110 itu. Pak Prabowo sudah terpilih. Dia larang kepada yang mengkomandani itu perlambat. Karena saya akan mengambil alih semua itu, bukan dinegosiasikan. Pas jadi presiden, pasal itu udah mati. Tujuannya saya yakin kenapa pasal itu dibuat agar semua negosiasi selesai selama masa jabatan dia. Nah itulah saya ingat kau merencanakan makar, maka Allah lebih sempurna. Inilah kira-kira pembuktiannya bahwa kau bercita-cita untuk mengampok itu, tapi ternyata pasal itu yang membunuh sendiri. Setelah Presiden Prabowo jadi, dia bentuk namanya tim PKH yang di luar pemerintahan. Itu cerdiknya Prabowo. Tim PKH ini di bawah lembaga Dewan Pertahanan Nasional, bukan di bawah Presiden. Dewan Pertahanan itu ketuanya Presiden, ketua hariannya Menhan. Nah, ketua hariannya Menhan, jadi nggak bisa dipindah-pindahkan ke orang lain karena bukan di bawah menteri. Menteri-menteri terkait kehutanan, pertambangan, apa segala, polisian tidak dilibatkan. Karena ini kan pemain lama, hanya sebagai anggota. Nah, setelah itu, dia umumkan, ambil semua. Tambang, sawit, diambil semua. Tidak ada negosiasi. Nah, akhirnya, sekarang yang sudah diambil tuh, sawit tuh mungkin sekedar 6 juta hektar. Tambang sudah 6. Tambang ini lebih menarik. Saya bilang, kenapa? Hampir semua tambang itu di baliknya pelindungnya adalah bintang hijau dan bintang coklat. Dan nampak Presiden Prabowo tahu semua siapa. Ada semua namanya di dia. Jadi dia karena ada 2 sama 6 dia, nggak ada yang berani. Nah, termasuk pemain-pemain yang lain. Nah, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, hanya dalam waktu sawit di Indonesia itu ada sekitar 18 juta hektar. Dulu milik negara yang diamanatkan sebenarnya oleh hadis dan Undang-Undang 45 harusnya milik negara semua. Karena sawit itu perumpamannya ladang penggembalaan itu, perumpamannya di hadis itu. Nah, dulu dari 18 hektar itu milik negara hanya 760.000 hektar. Jadi tidak sampai 10%. Sekarang dengan menambah 6 juta, maka sudah sekitar 35%. Dalam waktu 1,5 tahun. Jadi kalau ada yang menyatakan, apa hasil Pak Prabowo dalam waktu 1,5 tahun, dia sudah menambah luas kebun
yang miliki negara sebesar 6 juta hektar. Itu kira-kira yang saya bicara data saja. Dan yang nah, tambang juga demikian. Tambang sudah hampir. Nah, coba bayangkan, saya bingung. Weda Bay itu kan tambang nikel terbesar milik Cina. Apa cara Pak Prabowo mengusir dia? Dia tutup, dia batasi ekspor produksinya, maka sebentar lagi dia lari pergi. Ini oke, cerdik. Nah, akhirnya itu akan masuk ke BUMN lagi gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan kecerdikan Jokowi dalam melepaskan sumber daya alam ini. Dulu ada revisi Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu kalau tidak direvisi di 2019, maka semua tambang batu bara yang itu sebagian besar akan menjadi milik BUMN. Tapi karena Jokowi ini, maka dia revisi dan itu kembali lagi ke pemilik lama. Bisa lagi. Pada undang-undang sebelumnya sudah dilarang, direvisi undang-undangnya. Itulah diserahkan juga ke Cina macam-macam. Nah, sekarang, Prabowo untuk mengendalikan ini, dan menariknya Pak Ustaz, Pak Kiai semua, menariknya, ini tidak ada yang berani melawan. Nggak ada kan yang berani, nggak ada oligarki berani melawan secara frontal. Coba lahan Bapak diambil 1 juta hektar, Bapak bisa bayangkan pabrik gula di Lampung itu kebunnya langsung diambil alih 198.000 hektar Prabowo. Dan itu akan tutup. Itulah dia. Jadi orang ini oke. Nah, tapi kalau kita puji kan, nah pertanyaan Pak Ustaz tadi, ini berapa lama di ruang operasi? Karena orang juga dulu kan menyatakan berikan saya waktu 3 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, ini mau 2 tahun. Nah, kalau terlalu lama ruang operasinya, rakyat juga nggak kuat. Nah, saya katakan sekarang, Bapak, langkah kedua yang dilakukan adalah, saya waktu di tempatnya Pak Toha sudah menyatakan, ini akan diatur semua ekspor, satu pintu. Nah, pada saat diumumkan ekspor satu pintu, maka oligarki melawan. Melawan, harga saham dianjlokkan. Kenapa bisa dianjlokkan? Karena volume perjuangan saham kita kecil, 8-10 triliun aja per hari. Nah, kurs rupiah dilemahkan. Kurs rupiah juga kita tidak terlalu besar, karena hanya sekitar 250 juta dolar per hari. Dan 160 juta dolar itu BUMN yang beli. Jadi nggak terlalu besar. Jadi gampang sekali dimainkan. Jadi biarkan saja ini, abaikan saja sebentar. Tapi ini jangan terlalu lama, karena rakyat yang menderita. Nah, pikiran saya kemarin, Bapak waktu mau diberlakukan ekspor satu pintu, itu ada 2 menteri melawan. Dan saya dengar sudah diancam akan ini. Nanti, 2 menteri melawan, Pak Prabowo nggak mudah dilawan juga, nggak bisa. Nah, karena kalau ini kasih jendela sedikit, maka dia akan. Nah, saya melihat Pak Prabowo ini sepertinya meniru cara Putin dan cara Jinping untuk melaksanakan pasal 33. Itu 2 negara itu pasal 33 dilaksanakan tuh. Dan awalnya juga menghadapi hal yang sama, dikendalikan oleh oligarki. Jinping itu banyak sekali oligarkinya yang dipenjarakan, ditembak mati, bintang-bintang hijaunya, bintang coklatnya dihukum mati, karena di dalam, istilah saya, dalam ruang operasi itu. Pak Prabowo nggak melakukan itu. Kemarin digorok hanya orang yang suka masuk kamarnya dia itu. Ternyata itu pengkhianat juga. Nah, tapi dihukum mati belum. Kalau dia dihukum mati. Kita masih ingat Jack Ma kan? Jack Ma yang penguasa Alibaba gitu kan. Itu banyak yang seperti itu Pak oleh Jinping. Baru diambil semua asetnya. Yang paling banyak diambil itu adalah
yang menguasai real estate, menguasai pertambangan, menguasai media, itu diambil alih oleh Jinping. Sama dengan Putin. Putin juga melakukan hal yang sama. Ingat Roman Abramovich, pengusaha minyak yang pemilik Chelsea, kan dihabis juga. Jack Ma sekarang kita nggak tahu ada di mana. Jadi Prabowo masih lebih halus daripada negara lain. Masih lebih halus. Mereka nggak diapa-apain. Yang penting kembalikan ke negara semua. Nah, mungkin juga mereka menghitung. Jangan sampai nasib kita kayak Jack Ma. Jangan sampai nasib kita kayak Abramovich. Nah, mungkin juga berpikir. Nah, jadi saya melihat oke, dia bergaul dengan Trump, tapi mengambil model Jinping dan Putin. Nah, jadi sepertinya itu yang sedang terjadi sekarang. Kenapa? Karena betul, coba bayangkan Pak ya, kenapa itu mau diatur ekspor itu? Karena itu data yang dimiliki oleh Prabowo hanya permainan under invoice saja, itu selama 20 tahun sudah 15.000 triliun. Dari under invoice saja. 15.000 triliun. Nah, kalau padahal di ekspor itu ada 5 permainan. Satu under invoice itu harganya 100 dilaporkan 50. Supaya bayar pajaknya, biayanya keluar rendah. Ada namanya transfer pricing. Transfer pricing itu dia bikin anak perusahaan di Singapura, di Taiwan, di mana ini yang beli harganya sebenarnya 100, dia bilang 20. Tapi yang anak perusahaan juga yang beli itu under pricing. Ada lagi penyelundupan. Penyelundupan ini ada penyelundupan karena jumlah, ngekspor 100 ton dia bilang 50 ton. Ngekspor umpamanya dari kadar nikelnya sebenarnya diekspor 2%, dibilang 1,5%, kan biayanya berkurang. Yang keempat itu adalah perubahan HS code. Ngekspor pulp dia bilang serbuk kayu. Ya kan? Ngekspor CPO dia bilang pome, limbah. Kan itu yang Mbak itu namanya perubahan HS code, kode ekspor. Yang kelima adalah rekayasa keuangan. Karena permainan ini, maka laporan keuangan di Indonesia tentang perusahaannya hanya untung kecil untuk menghindari pajak. Jadi yang terbayang saya, kalau hanya under invoice saja 15.000 triliun, artinya saya yakin tidak kurang dari 30.000 triliun selama 20 tahun. Artinya lebih dari 1.000 triliun itu dari ekspor saja. Kira-kira itu bayangannya. Itu yang mau dikendalikan oleh Prabowo. Nah, tapi dibikin isu kemarin kan, bahwa karena mau dikendalikan, maka kompak mereka menurunkan harga TBS petani, tandang buah segar petani. Padahal nggak ada kaitannya sama sekali, karena harga tandang buah segar itu rumusnya harga TBS sama dengan harga CPO, ditambah K konstanta, ditambah harga CPO dikeluarin. Kan harga CPO tetap nggak ada perubahan. Nah, keluar, itu bagusnya kalau ada menteri-menteri yang keras. Keluar Amran Sulaiman melaporkan 300 perusahaan akan kita tangkap karena dia mainkan harga. Ini pentingnya orang-orang keras memimpin negeri ini. Karena kalau enggak, dilobi lagi, disogok lagi. Nah, kemudian yang menariknya, kan sebenarnya kita sudah lama mengekspor satu pintu untuk CPO, namanya kantor pemasaran bersama. Kantor pemasaran bersama tuh CPO saya, dilelang sama dia, saya terima hasilnya. Yang penting Said itu jangan bebas menjual, karena dia nanti saya main tadi under price, penyelundupan dan lain-lain. Nah, ini yang mau dikendalikan. Coba kita bayangkan ya, bapak-bapak bisa bayangkan. CPO kita kira-kira sekarang produksi mendekati 60 juta ton per tahun. 60 juta ton itu artinya minimal 600 triliun. Itu CPO saja, 600 triliun CPO. Nah, kemudian batu bara kita produksi kemarin Jokowi itu menggenjot produksi batu bara. Pada saya masuk itu hanya 300 juta ton, digenjot menjadi 700 juta ton.
selama pemerintahan Jokowi. Naik 400 juta ton. Kemarin, nah, kalau diturunkan ke 600 juta ton, kali $100, maka juga sekitar 600 triliun. Jadi dua komoditas itu saja udah 1.200 triliun. Ditambah emas, nikel, tembaga, timah, dan lain. Timah, Bapak bisa bayangkan yang dibongkar Pak Prabowo penyelundupan timah itu sekitar mungkin 80 triliun setahun. Timah saja. Penyelundupannya tuh loh Pak ya. Dan memang penyelundupan ini semua tambang tuh di belakangnya adalah bintang coklat dan bintang hijau. Semua, nggak ada satupun. Nah, tadi kemarin yang ditangkap di Sidoarjo, Bondowoso Sidoarjo tuh yang pabrik emas Sidoarjo. Nah, itu kan pabrik emas yang ilegal itu. Pengolahannya. Nah, jadi ini mau dibongkar semua. Kalau dibongkar semua, harapan saya sih, Pak, mudah-mudahan Indonesia keluar dari ruang operasi sebelum 17 Agustus 2026. Sehingga kalau dari ruang operasi, nah, pasti orang bertanya, kenapa sih Prabowo lambat sekali? Karena dia tahu persis bahwa geng Solo oligarki Parcok ini masih sangat kuat. Sehingga harus dipreteli bertahap, istilah saya selalu memakan bubur panas dari pinggir. Nah, saya melihat Pak Prabowo sudah memakan mulai dari dalam, dari tengah. Dengan menunjukkan akan menangkap orang pengkhianat di sekitar dia. Ibarat saya itu Dadan, Sony, dan Pusung, itu adalah orang yang dipercaya boleh masuk ke kamar presiden, tapi dia mengkhianati presiden. Itu clear kalau itu kejadiannya. Nah, jadi dia ingin sepertinya Pak Prabowo ingin menunjukkan siapapun yang melakukan kesalahan saya akan hajar. Dan menarik Bapak-bapak, baru kali ini namanya korupsi itu mulai dari atas. Biasanya kan dari bawah tuh, sehingga atas nggak kesentuh. Dan menariknya, ini saya di Malaysia ditelepon, ada berita penting nih. Presiden akan memecat Dadan, Sony, dan Ludwig Pusung. Oh bagus tuh. Ya bukan bagus begitu. Besok langsung dikerangkeng. Gitu loh Pak. Wah hebat tuh. Langsung dikerangkeng. Wah betul, besoknya kan langsung dikerangkeng itu. Nah jadi ini oke nih. Nah nggak terbayang salah. Apakah kita masih bisa punya presiden seberani ini? Bahwa caranya kita frustrasi, tapi konsisten dia. Konsisten betul-betul untuk melaksanakan itu. Jadi dia bilang waktu saya ketemu itu, saya akan pasang badan melaksanakan pasal 33 yang memang saya katakan presiden sebelumnya nggak ada yang berani melaksanakan. Presiden sebelumnya tidak ada yang berani melaksanakan mengambil alih aset-aset negara. Nah, pertanyaan sekarang, sepertinya menurut saya yang paling kita takutkan dulu kan kalau terjadi kelanjutan dari Jokowi, itu kan paling kita takutkan. Karena negara ini betul-betul hancur, umat Islam terpinggirkan, dan lain-lain. Ternyata tidak demikian jadinya. Jadi sebenarnya titik belok Prabowo itu dulu tuh, ingat dulu sebelum pelantikan kan muncul nama-nama menteri sekitar awal-awal Oktober 2024. Bagus-bagus tuh namanya. Tahu-tahu dipanggil dan menghadap ke Solo tanggal 13 Oktober. Ya ingat kan Pak? Tanggal 13 Oktober Prabowo datang ke Solo kan. Padahal dilantik tanggal 20. Oke. Bapak ini tahu bahwa itu sebenarnya ada pertemuan oligarki di ibu kota negara tanggal 11 dan 12 Oktober. Di IKN. Kesimpulan di sana, dia bilang harus ada utusan ke Jokowi untuk menekan Prabowo. Kalau tidak mengangkat orang-orangnya Jokowi, maka kita habis semua. Kita maksudnya itu oligarki. Dia udah baca itu. Diutuslah Luhut bin Sarpanjaitan ke Solo kan. Tanggal 13 itu kan. Pertemuan masih ingat 13
enam mana. Terus datanglah Dasko sama Prabowo ke sana, disusunlah kabinet di situ. Tanggal 15 mulai diumumkan kan kabinet-kabinetnya. Ternyata 17 orang adalah titipan Jokowi. Dan saya tahu ada ancaman di situ. Ancaman utama, kalau dia nggak mengikuti ini, maka diganggu di pangan. Karena dia punya pelajaran bahwa kalau beras terganggu, pasti presiden jatuh. Dan pada saat itu impor beras 2,2 juta ton. Prabowo menghitung, ini gawat nih. Kalau ini dilakukan. Dan saat itu, impor beras itu masih dikendalikan oleh oligarki. Masih dipegang oleh semua. Asal Bapak tahu, gula, beras, apa segala, walaupun namanya impornya itu BUMN, tapi itu pemodalnya tetap oligarki. Kenapa? Karena diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa orang masuk. Karena sistem kuota. Kuota itu diputuskan hanya butuh sebulan atau 2 bulan setelah diputuskan, barang sudah ada. Nah pasti bapak-bapak pengusaha nggak mungkin itu bankable. Maka tidak pernah kita mendengarkan tuh bank meminjamkan uang untuk impor beras, impor impor gula. Karena itu uang cash. Yang punya uang cash adalah oligarki. Dan uangnya tidak kecil Pak. Impor gula apa segala itu kita tuh sekitar sekarang mungkin 100, mungkin mendekati 200 triliun Pak. Siapa yang punya cash 200 triliun? Nggak ada. Kecuali mereka. Nah, itulah yang dipakai terus. Nah, itu terancam. Nah, itulah Pak Prabowo mencari oligarki baru untuk cadangan. Untuk mempersiapkan. Itulah mulai mendekat Haji Sam. Disuruh siap-siap mengambil alih kalau ini main. Supaya stabil. Dipaksa Amran Sulaiman untuk mempercepat swasembada. Apa swasembada dia lakukan? Karena dia bilang, saya katakan, kalau beras ini tidak aman, maka saya yakin Prabowo sudah jatuh. Karena kesulitan ekonomi berat sekali yang terjadi rakyat. Tapi untungnya beras aman. Beras aman sekali. Nah, jadi saya melihat, memang cerdik nih. Makanya dia selalu katakan, teriakkan yang kau inginkan, tapi jangan ajari aku caranya. itu ini beliau. Jadi, nah, dan hampir yang kita mau teriakkan itu dilaksanakan. Pasti Bapak bertanya, kenapa Kapolri nggak diganti? Kenapa ini diganti? Saya melihat Prabowo punya ini. Saya pernah bertanya, kenapa Prabowo begini? Yang memecat dia kan Jamari Caniago, Wiranto, Agung Melar, kok dikasih jabatan semua, gitu kan? Katanya ada ininya bilang, kalau unta itu daripada kencing di ini masukin aja tenda, dia kencing di dalam situ aja. Itu prinsip kerjanya dia gitu. Jadi oke. Jadi daripada dia berkeliaran di mana-mana kencing, ya udah kamu masuk tenda aja, gua nggak kasih peran, kencing aja di dalam sana gitu. Nah, sepertinya itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, sehingga kalau kita dengar penertiban apa-apa tuh Kapolri kan nggak dilibatkan kan, Pak? Iya kan? Artinya lah kencinglah kau di situ, di Trunojoyo, nggak usah kemana-mana gitu, di sana aja. Nah, saya mencoba menafsirkan, ya belum tentu benar, tapi saya mencoba menafsirkan seperti itu. Seperti umpamanya, kita lihat tentang ekonomi, kan bukan Airlangga yang dimunculkan, Purbaya yang dimunculkan, ya kan Pak Rosan yang dimunculkan, bukan Airlangga. Penertiban tambang, hutan, bukan Menteri Kehutanan yang Jokowi dan bukan Bahlil, tapi diambil Sapri. Saking namanya tambang, itu dibentuk namanya Badan Industri Mineral. Yang ketuanya juga Sapri Samsudin untuk menarik, biarkanlah unta-unta ini di kandang aja kau kencing kira-kira. Jadi nggak usah di kemah lain bekerja, kencing aja kau di situ. Itu kira-kira bayangan saya yang daripada diberhentikan bikin kacau, ya udahlah kau di dalam tenda sebelah aja. Karena kita lihat kalau bekerja itu menteri yang dipercaya itu aja yang dipanggil-panggil, yang lain kan enggak. Oke. Nah, dan itu jalan. Jadi mungkin saja saya lihat kalau beliau berhasil mengendalikan oligarki sampai Agustus, saya yakin akan terjadi Indonesia keluar dari kamar operasi, mungkin akan terjadi perubahan yang kita harapkan
bersama. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Jokowi ini sangat ingin sekali anaknya berpasangan lagi dengan Prabowo kan. Berkali-kali kan dia ingin memerintahkan dukung Prabowo Gibran. Prabowo tidak pernah menyambut apapun. Tidak pernah menyatakan iya, tidak pernah menyatakan tidak. Tapi gerakannya jelas tidak. Saat saya ketemu, jangan pikir saya berpikir maju 2009. Kalau saya gagal, maka saya siap bertanggung jawab pada rakyat. Gagal sekarang, jadi dia belum berpikir tentang itu. Nah, Jokowi sudah memancing terus, tapi nggak dijawab-jawab kan. Malah kemarin pada saat hari kelahiran Pancasila 1 Juni, kan nggak diundang lagi. Ya, nggak diundang lagi. Akhirnya kelihatan muncul semangat, kalau kau nggak undang aku, maka aku keliling Indonesia. Ya kan kira-kira begitu. Tapi dicuekin, batal juga tuh keliling Indonesia. Jadi dan coba ini sudah saling mengancam, ternyata nggak mempan juga ancamannya gitu kan. Nah, jadi saya melihat ini udah ini menarik nih, menarik. Dan Pak Prabowo memilih menggandeng tangannya Megawati dan Yusuf Kala dibanding mengundang Jokowi. Artinya ya oke, ada apa namanya? Ada harapan walaupun lama kita menunggu ini sebenarnya. Nah, yang paling kita takutkan adalah jangan sampai ada pihak yang saya ketemu begini, Pak. Kalau pengambilan kedaulatan negara oleh oligarki tidak segera dikembalikan, maka negara ini bubar. Itu dan pintu mengembalikan kedaulatan rakyat adalah pasal 33. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang pintu untuk mengambilkan kedaulatan. Karena oligarki mengambil 5 kedaulatan dari Indonesia itu lewat uangnya, uang hasil rampokan. Ya kan, Pak? Pak Ustaz, Pak Kiai, masuk akal nggak kira-kira? Tahu-tahu Samintan, tahu-tahu si nama-nama itu semua, tahu-tahu punya batu bara. Kapan nenek moyangnya menanam batu bara? Iya kan? Tahu-tahu punya HPH, punya hutan, punya kayu. Kapan neneknya punya kayu? Kenapa bukan Pak Mustoha yang punya? Kenapa bukan Said Didu yang punya? Iya kan? Tahu-tahu itu dijual. Saya kasih contoh lah. Sampurna Agro, dia meliput ratusan ribu hektar, jutaan hektar sawit. Setelah dia dapat, dijual. Kapan nenek moyangnya punya tanah? Kenapa bukan dikasih ke Pak Ustaz? Kenapa nggak bukan dikasih Said Didu? Itu. Nah, itu kan setelah dia dapat izin, minta uang di bank, di biaya bank, setelah besar dijual. Terus logika mana? Itu yang ada di kepalanya Pak Presiden itu. Itu logika mana? Kok langsung dia punya, sementara ini Allah yang rezekinya apa punyanya Indonesia. Nah, jadi itu yang dibilang. Jadi 5 kedaulatan tuh yang diambil oligarki, kedaulatan ekonomi. Itu sudah jelas itu diambil semua. Hanya 10 orang yang menguasai 50% lebih kekayaan Indonesia. Dan etnisnya hanya satu. Yang kedua, kedaulatan sumber daya alam. Bayangkan semua lahan dari pegang real estate, apa semua dipegang oleh mereka. Kedaulatan hukum, cobalah berperkara melawan mereka, pasti kita kalah karena dia sudah beli semua mulai aparat hukum. Kemudian kedaulatan apa namanya politik, seluruh partai politik sudah dibeli oleh mereka. Tidak akan pernah bisa menemukan calon bupati, calon wali kota, calon gubernur kalau tidak didukung oleh mereka. Yang kedua, kedaulatan pertahanan keamanan ini belum terlalu diambil. Nah, ini harus diambil kembali oleh Indonesia. Nah, kuncinya jangan terlalu banyak, kempeskan kantongnya. Karena kekuatan oligarki hanya menyogok. Kalau sumber sogokannya dicabut, maka kedaulatan kembali. Saya pikir oke. Jadi nggak usah macam-macam, tapi nggak usah seperti Jinping sama apa namanya Putin lah, kira-kira. Ya takut-takutin aja, kalau macam-macam, gua Putin kan kau, gua apa namanya Jinping kan kau. Kira-kira cara Jinping aku pakai. Tapi saya lihat apa namanya ada cerita yang menarik. Saya nggak usah sebutkan nanti ini.
Ada oligarki yang selama ini tidak bisa disentuh hukum. Pemain batu bara. Ditelusuri kira-kira kerugian negara 104 triliun. Beberapa tahun terakhir. Disepakatilah, oke lah, bayar dendanya 4,2 triliun. Oke, setelah disuruh bayar, dia mau bawa malah 3 jenderal Parcok untuk mengancam kejaksaan. Karena dia hanya bayar 350 miliar, kan kurang ajar. Dari 104 triliun ke 4 triliun ke 350 miliar. Laporan ke atas, diperintah, ditangkap. Sekarang itu nggak pernah disentuh selama ini. Nah, cara seperti itu yang perlu dilakukan. Nah, akhirnya menurut saya karena ini yang lain ketakutan. Nah, nanti nasib kita seperti itu juga. Jadi oke lah, langkah-langkah keras seperti itu yang harus dilakukan. Jadi saya berpikir sekarang, Pak Ustaz berpikir, inikah kalau Pak Anies dulu menang, saya nggak yakin bisa membersihkan. Karena Pak Anies kan nggak kenal itu bintang-bintang itu siapa, kelakuannya siapa gitu kan Pak. Itu, nah padahal ini bintang-bintang yang di belakangnya. Jadi ya mudah-mudahan nanti suatu saat kalau ini setelah bersih, ya muncullah calon-calon presiden yang bersih juga. Tapi untuk membersihkan tidak semua orang bisa melakukan. Tidak semua. Kita punya orang bersih banyak, tapi kemampuan membersihkannya rendah. Kita kenal teman kita Mahfud MD itu bersih, tapi disuruh membersihkan kalau ditanya nggak bisa gitu kan. Jadi, nah saya bilang kalau mencari orang bersih itu banyak sekali. Semua marbot masjid itu orang bersih, tapi disuruh membersihkan cuma hanya bisa membersihkan masjid itu aja. Nah, jangan sampai kita bersih itu belum tentu bisa membersihkan. Yang dibutuhkanlah orang bersih yang mampu membersihkan. Itu kira-kira negeri ini. Nah, jadi biar agak ini saya lebih senang nanti kita berdialog. Saya ingin menyatakan, bayangkan Indonesia di ruang operasi yang sedang diangkat penyakitnya, penyakit utamanya adalah mau diangkat amputasi itu adalah oligarki yang ada bersarang di tubuh Indonesia itu untuk dikeluarkan. Biasanya kalau stadium 4 itu maksimum koma, mudah-mudahan hanya pingsan, bukan koma, sehingga pemulihannya tidak terlalu lama. Itu kira-kira itu harapan saya Indonesia. Nah, sangat tergantung kalau kita nanti, kalau dia lakukan itu, saya yakin melakukan itu karena saya tahu persis bagaimana orang dekat dia habisi. Ya Pak Toha tahu, orang dekat saya aja saya penjarakan kok. Apalagi kau yang di pinggir-pinggir sana. Kira-kira itu harapan saya. Nah, dan sehingga saya kalau ketemu ya Pak Presiden, saya percaya, ini Bapak, saya percaya niat Bapak 1000%, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak yang berliku-liku. Tapi kelihatannya udah mulai makan, dan saya jelaskan Presiden sedang memakan bubur panas mulai dari pinggir. Kelihatannya bubur panas yang disentuh pertama adalah bubur panas di mangkok dia, bukan di mangkok Jokowi. Saya harapkan bubur panas berikutnya setelah dia makan bubur panas di tengahnya, dengan contoh BGN, dia pindah ke bubur panas yang berisi bubur-bubur Jokowi. Itu kira-kira pengantar saya. Silakan Pak.